Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu saham yang menurut kami akan jadi kuda hitam di tahun 2024, karena kami baca laporan kuartal pertama, menurut kami sangat menarik sekali. Saham itu yaitu WIFI. Ya, tulisannya WIFI. Ini grafiknya dalam jangka waktu 3 tahun mengerikan, memang sangat mengerikan saham ini. Bahkan saham ini dari harga 1000 kini harganya hanya 200 perak. Jadi cukup membahayakan sekali. Tapi kenapa kami katakan setelah baca laporannya cukup menarik? Yang pertama, ini adalah saham di kategori teknologi, juga saham syariah, juga ada notasi khususnya, juga masuk di IDX Tekno, IDX Value 30, Jakarta Islamic Index 70, dan banyak lagi ya. Pokoknya menurut kami ini menarik tapi membahayakan. Nah, kenapa kami katakan membahayakan? Pertama, masyarakat itu menggenggam sampai 49,6%. Ya. Biasanya kami mengatakan itu kalau masyarakat 40% aman ya. Ya, tapi kalau sudah di atas itu was-was, walaupun ya belum melebihi 50%, toleransi lah, nggak apa-apa ya. Dan kemudian holdernya juga cukup banyak, lumayan ya. 9.000 pemegang saham ini lumayan. Walaupun tidak banyak-banyak amat. Dan saham ini sebetulnya tidak begitu populer ya, karena kapitalisasi pasarnya kecil, grafiknya mengerikan. Tapi mari kita buang jauh-jauh hal itu sejenak, kita lihat baik-baik ya. Pertama, ini didirikan pada tahun 2012, dan awalnya ya ini bukanlah siapa-siapalah menurut kami ya, karena dia hanya perusahaan yang kemudian kerjasama dengan PT KAI untuk menyediakan branding, ini kan branding sama PT KAI. Nanti Anda kalau ngeliat-lihat iklan dan lain sebagainya itu kerjasama WiFi dengan mereka. Kemudian memiliki langkah yang luar biasa itu pada tahun 2020. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai tahun 2020 dia mulai membangun yang namanya 2019 ya tepatnya ini, yaitu membangun yang namanya fiber optic backbone di Pulau Jawa dan di sepanjang rel kereta api. Ini yang unik menurut saya, unik sekali. Dan 2020 kemudian ada digitalisasi 13.800 lokasi untuk warehouse di Indonesia. Pokoknya kata kuncinya ini backbone fiber optik di sepanjang jalur kereta api ya. Kemudian dia juga, kalau Anda tahu aplikasi PT KAI ya, ini yang buat ya. Nah, berikutnya kalau kita bisa bertanya, ini sebenarnya perusahaan apa? Intinya menurut kami adalah digital ecosystem. Memang betul. Kenapa kami katakan demikian? Karena gini, ada yang namanya fiber optik, ada namanya warehouse untuk internet dan lain sebagainya. Ada namanya digital channel ya, ada KAI, ada Damri dan lain sebagainya. Ada advertising di sepanjang stasiun KAI dan lain sebagainya. Jadi cukup luar biasa. Nah, ini ya. Ini peta fiber optik infrastruktur. Gila menurut kami ya. 5.724. Enggak banyak loh yang punya. Ingat, fiber optik infrastruktur. Kenapa kami katakan tidak banyak? Karena rata-rata di Indonesia kan pakai tower ya. Fiber optik itu cukup lumayan mahal untuk merentangkan ini. Plus ya, dia punya yang namanya ini. Ada fiber optik, ada data center. Ini kan potensial customernya data center, ada tower, kemudian ada juga tower provider ini ya, potensial customernya. Jadi all in lah menurut saya untuk menjadi tulang punggung koneksi internet. Ini yang saya melihat itu luar biasa ini. Nah, kemudian
kita lihat baik-baik. Nah, yang saya maksud tadi dan saya susah menjelaskan itu ini nih. Apa ini namanya? Jadi iklan-iklan di stasiun ya seperti ini itu WiFi nih yang punya. Nah, seperti ini nih WiFi. Jadi iklan-iklan digital masa kini. Kemudian aplikasi juga yang buat ini. Jadi wah, betul-betul ekosistem besar menurut kami ya. Nah, ini ya. Ada KAI, ada Damri ya. Ada KAI Damri ini juga dia yang buat. Nah, mari kita lihat valuasinya ya. Valuasinya itu menarik sekali. Masih PBV-nya 0,6. PER-nya annualized 4, trailing 12 month-nya 7. Masih murah menurut kami. Ini masih murah. Earning yield-nya juga 14, cukup bagus. Ya. Sisi minusnya apa? Free cash flow-nya minus. Ya, tapi masih mending lah. Yang penting cash flow-nya oke lah ini. Yang berikutnya, labanya itu naiknya gila ya. Hampir 50% ini naiknya. Jadi cukup luar biasa. Yang berikutnya tapi perlu diingat, tidak ada saham sempurna. Apa itu? Market cap-nya sangat kecil. Setengah triliun aja nggak ada. Ini loh. Artinya apa? Kalau Anda masuk dengan dana yang cukup besar di sini, sahamnya langsung naik, tapi buangnya Anda susah. Ya, jadi ini masuk sini was-was lah kalau menurut kami. Nah, kita lihat profitabilitasnya, gila menurut kami ya. Bayangkan, gross profit marginnya 57%. Operating profit marginnya 45%. Net profit marginnya 21%. Edan. Ya, saya mengatakan ini perusahaan, Anda jangan bandingkan ini dengan Telkom, Indosat, sangat berbeda. Anda bisa bandingkan gross profit, net profitnya jauh. Ini jauh luar biasa besar ya. Growth revenue-nya nggak kaleng-kaleng ya, 14%, net income-nya growth-nya 46%. Ya, ini bisa dikatakan seperti ini. Ini perusahaan masih tumbuh. Seperti itu. Nah, yang menarik lagi apa? Ini saham ini ya, tapi ngasih dividen. Lupakan dividen yang hanya Rp1, tapi lo jarang perusahaan ini punya memberikan dividen. Ya, ini mengerikan tapi menggiurkan menurut kami. Nah, kita lihat laporan keuangannya sejenak ya. Apa yang hebat dari mereka? Jadi kan kalau misalkan di awal-awal itu kan membangun infrastruktur butuh biaya yang sangat besar. Nah, sekarang beban pokok pendapatannya sudah nyusut. Nah, ini. Jadi walaupun sebetulnya pendapatan usahanya itu tidak tumbuh begitu luar biasa, ini kan pendapatannya menurut kami ya biasalah naiknya ya. Naiknya itu moderat lah menurut kami, tidak wow sekali lonjak 50% itu tidak. Tapi karena beban pokok pendapatannya turun sehingga laba usahanya jadi tinggi. Nah, ini yang menarik. Apalagi tahun-tahun yang akan datang, kalau saya berpikirnya seperti itu. Nah, mari kita lihat aset tetapnya ini ya. Aset dalam pembangunan itu penambahan ya, ini penambahan ya, addition. Itu cukup besar, 113 miliar. Ini cukup besar ini penambahannya. Ya, kita tahulah membangun jaringan seperti ini butuh biaya yang sangat besar sekali. Ya, makanya ini bisa dikatakan hidden gamesnya itu di sini nih, masa yang akan datang ini. Saya melihat yang luar biasa di sini. Jadi infrastrukturnya terus dibangun, nanti pendapatannya akan tambah besar. Estimasinya, prediksinya seperti itu. Nah, berikutnya mari kita lihat ya. Apa yang istimewa dari saham ini sebetulnya? Yaitu pendapatan usahanya itu dari periklanan naik hampir 2 kali lipat. Tapi menurut kami yang menarik itu bukan ini. Ya, karena kalau periklanan menurut kami ya mungkin gitu-gitu aja lah. Ya, kalaupun naik di masa yang akan datang tidak akan betul-betul menopang menjadi tulang punggung besar daripada ekosistem digital yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tapi apa? Di sini nih yang kedua ini. Ini tumbuhnya luar biasa kalau menurut kami. Ya, tumbuhnya luar biasa sehingga dan ini akan berkembang, internet dan lain sebagainya akan luar biasa. Nah, yang berikutnya, kalau Anda buka laporan keuangannya ya, banyak perjanjian kerjasama yang menghasilkan pendapatan di masa depan. Anda baca aja laporan keuangan WiFi itu di bagian akhir, nanti banyak di situ perjanjian, karena istilah katanya kalau dia tulang punggung jaringan fiber optik maka banyak yang numpang kan.
Sederhananya kan seperti itu, banyak yang numpang dan pengen kerjasama. Nah, yang unik keadaan pasar ini, justru banyak yang distribusi saham ini, terutama broker YB ya. Tapi sisi lain yang menarik, ini kan dari Juni sampai Juli. Tapi yang menarik itu apa? Ada BK di sini. Ya cukup unik ya, BK masuk di saham kapitalisasi kecil itu menurut kami cukup unik. Apa karena ini sangat menarik atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Harga average-nya 186. Ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini 1 tahun ya. Itu dia mulai pullback ya. Reversal ini. Saat sekarang 200 ya. Kenaikannya menurut kami wajar karena labanya cukup luar biasa. Jadi bukan saham yang tanpa alasan tahu-tahu naik gitu, enggak. Tapi perlu diingat, kalau kita lihat grafiknya ini pergerakannya naik turunnya ganas. Ditarik ke 160, turun lagi ke 140, naik lagi 180, tarik lagi. Jadi kalau Anda mau masuk saham ini harus kuat mentalnya. Kalau nggak kuat, mending out aja, jangan masuk. Nah, ini di 3 bulan terakhir ya, kenaikan bertahap pelan-pelan bisa jadi wush gitu, saya nggak tahu ini, atau justru wush ke bawah, kita juga nggak tahu ya. Nah, ini kita lihat chartnya agak detail ya. Pertama, kalau kami lihat volumenya memang sudah cukup ramai. Kalau dulu di sini sepi nih, sini mulai ramai. Yang kedua, asing akumulasinya luar biasa, gila-gilaan ya, mulai naik. Tapi bandarnya keluar, kemudian terjadi distribusi juga oleh akumulasi juga oleh retail ya. Jadi cukup banyak. Entah kenapa kok big money-nya malah keluar yang dominan di sini ya, yaitu YB itu. Nah, ini yang kalau Anda bingung lagi apa keistimewaan saham ini nih. Saat ini IJ ini kalau nggak salah anak perusahaannya mengoperasikan 7.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta serta jalur lainnya di Pulau Jawa. Ingat, nantinya kalau AI ya, trennya AI kemudian 5G itu butuh namanya jalan data yang sangat besar. Ya, jalan data yang sangat besar, istilah katanya nggak hanya pakai wireless gitulah, harus pakai kabel, mungkin logikanya seperti itu ya. Nah, ini sedikit ditopang oleh segmen telekomunikasi yang meningkat secara signifikan ya. Telekomunikasi tadi udah saya jabarkan di depan. Nah, yang menarik ini paling menarik menurut kami ya. Pertama, dia masih menerbitkan obligasi senilai 600 miliar. Untuk apa? Perluas konektivitas. Ini bagus, menurut kami bagus. Karena akan lebih besar lagi nanti kapasitasnya. Yang berikutnya ini ya, diam-diam loh ya. Adiknya Pak Prabowo kerjasama dengan WiFi bikin internet murah. Nah, ini kalau misalkan nanti tahu-tahu Pak Prabowo istilah katanya dilantik ya, bisa jadi ini jadi sentimen yang disangkut-sangkut pautkan lah ya. Dan ini sudah beredar ini berita ini nih, tapi belum begitu heboh lah menurut kami itu. Ini Pak Hashim ya, makasih banyak Pak Hashim ya. Sudah. Kalau ada pertanyaan gini, karena ada yang komentar kalah sama Starlink. Nah, oke lah, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia internet, tapi sedikit saya baca-baca ya. Starlink itu punya kelebihan pada internet satelit yang mana cocok untuk pelosok desa. Kota juga agak cocok ya, tapi intinya yang atasnya itu tidak banyak penghalang gitu. Nah, ini cocok Starlink. Tapi Starlink punya kelemahan apa itu? Cuaca. Kalau hujan deras itu sinyalnya langsung drop ya. Hujan deras itu sinyalnya drop. WiFi ini berbasis fiber optik ya, dan menyasar di padat penduduk ya. Dan ini jadi dua sisi yang berbeda. Dia makan segmen yang berbeda, ini makan segmen yang berbeda. Sebetulnya kalau menurut kami yang dimakan segmen ini ya penyedia-penyedia yang sekarang itu, yang kayak Telkom dan lain sebagainya kalau menurut kami. Nah, ini penilaian kami ya, kesimpulan. Valuasinya bagus, kinerjanya bagus, prospeknya menurut kami bagus. Tapi sekali lagi tidak ada saham yang sempurna. Resiko saham ini sangat besar sekali.
Karena kapitalisasi pasarnya kecil, ada broker yang dominan. Kalau broker ini buang, wah, kita bisa dipermak ya. Jadi semua dikembalikan kepada Anda. Disclaimer ya, sekali lagi. Tapi ini menurut kami salah satu yang bisa menjadi kuda hitam. Saya tidak mengajak membeli karena sekali lagi cukup membahayakan saham ini, sifatnya, grafiknya dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda ada sanggahan terkait saham ini, cantumkan aja di kolom komentar. Kami sangat senang. Dan kalau ada usulan saham lain mau dibahas juga cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.